Biasa sudah hadir di Zoom hari ini ada berapa nih? Ada 100.000 orang ya, Sobat Lispis. Oke, terima kasih yang sudah hadir. Tema kita hari ini itu sangat erat kaitannya dengan kesehatan juga tentunya. Karena apa yang kita jaga, apa yang kita konsumsi di hari ini tentunya selain membawa kita kepada kesehatan dan kekuatan, juga akan ada efek yang mungkin nggak kerasa sekarang, tapi kok pelan-pelan kok terlihat wajah kita atau kulit kita di ketika bercermin kok lebih muda gitu ya, kok lebih cerah, kok lebih kenceng. Ya itu bisa jadi adalah, bukan bisa jadi ya sebenarnya, itu adalah satu dari efek hidup sehat atau lifestyle kita yang kita lakukan dari sebelumnya sampai hari ini nih, konsisten dilakukan itu sangat berpengaruh ke kulit kita tentunya. Oke. Terima kasih semuanya yang sudah menyempatkan hadir karena waktu yang sobat semua sedang sempatkan untuk webinar hari ini. Semoga menambah pengetahuan, terutama mengenai hal-hal sehat yang menginspirasi dan memotivasi. Tema kita hari ini, seperti yang sudah tadi aku sebutkan, adalah kita akan menjaga kecantikan dari dalam, yaitu dengan apa? Salah satu rahasianya adalah dengan asupan atau konsumsi kolagen untuk kulit sehat, awet muda, juga sendi lincah. Karena kalau ingin kulit tetap glowing dan elastis seiring dengan bertambahnya usia, tentunya harus ada banyak yang kita jaga gitu ya. Salah satunya asupan kolagen ini. Bagaimana caranya dan apa saja jenisnya? Mungkin kolagen ini ada di sekitar kita atau mungkin harus minuman instan. Oke, kita akan bahas lengkapnya bersama Coach Holy Fitria, SGZ MGZ, yaitu seorang ahli gizinya Lisfit. Temukan bagaimana kolagen bekerja dari dalam, tips konsumsi yang tepat, dan cara melawat kulit agar selalu tampil fresh dan bercahaya. Oke, Coach Holy, dipersilahkan. Oke, Mbak Haira. Teman-teman, semua suara saya udah kedengaran belum? Sudah, Coach. Oke, izin dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, em, selamat weekend ya semua teman-teman. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih seperti biasa karena teman-teman berkenan untuk menyediakan waktunya atau mengalokasikan waktunya untuk mengikuti sesi webinar yang memang diadakan oleh Dislit ini ya. Jadi sebulan 2 kali kita akan webinar dan juga akan belajar bareng lagi tentang berbagai tren terbaru terkait dengan itu isu gizi, olahraga maupun kesehatan lainnya. Nah, spesial buat hari ini kita akan mengupas tentang kolagen. Oke. Materinya apa sudah ada di layar teman-teman masing-masing? Ada, Coach. Oke. Nah, eh, hari ini kita akan bedah ya bareng-bareng tentang eh, bagaimana menjaga kecantikan dari dalam. Karena salah satu asupan yang dibutuhkan yaitu selain antioksidan itu adalah kolagen. Manfaatnya itu ternyata baik untuk kulit dan juga anti-aging atau bisa membantu untuk awet muda gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih kolagen itu dan bagaimana sih penuaan itu bisa terjadi di dalam tubuh kita? Yuk kita sama-sama belajar bareng di sesi webinar kali ini terkait dengan jaga kecantikan dari dalam, rahasia kolagen untuk kulit sehat dan juga awet muda. Nah, sebelum kita belajar tentang kolagen itu sendiri, kita harus tahu pencetus yang namanya penuaan ya atau aging pada setiap individu. Nah, menua itu kan memang kepastian ya teman-teman, tapi cepat atau lambatnya itu banyak faktor yang mempengaruhinya. Kalau kita tinjau secara garis besar, kita tarik nih ya, benang merahnya ternyata penuaan itu disebabkan utamanya oleh radikal bebas. Jadi, radikal bebas itu apa? Radikal bebas itu merupakan atom atau molekul yang dia punya elektron tunggal yang nggak berpasangan pada kulit terluarnya. Jadi kalau misalnya ada gambar atom itu kan ada hidrogen, oksigen ya. Nah, biasanya hidrogen oksigen itu nanti akan berikatan. Nah, kebetulan si radikal bebas ini dia tidak memiliki pasangan atau tidak berikatan dengan elektron lainnya. Sehingga hal ini memicu terjadinya ketidakseimbangan di dalam sel atau tubuh makhluk hidup. Nah, si radikal bebas ini
dia sangat reaktif dan juga cenderung mencari pasangan elektron yang ada di sekitarnya. Sehingga terjadilah yang namanya reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi ini secara berkepanjangan, salah satu dampak negatifnya adalah bisa merusak sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Beberapa contoh radikal bebas nih yang ada di sekitar kita, misalnya ada radikal hidroksil atau OH, lalu ada radikal superoksida, O2-min, dan juga radikal petoksil atau ROO ya, nama kimianya. Ini biasanya banyak-banyak di daerah yang berdebu, lalu polusi. Ini tentu paparan-paparan radikal bebasnya juga itu dari sisi radikal bebas eksogennya. Yang dari endogennya bagaimana? Nah, di endogennya sendiri ada jenis-jenis radikal endogen, misalnya pangan tinggi lemak jenuh dan juga lemak trans, itu termasuk radikal endogen. Yang kedua, memiliki reaktivitas tinggi. Reaktivitas tinggi radikal bebas ini, dia bisa menyebabkan kerusakan, baik pada struktur protein, lemak, hingga DNA. Karena ketiganya ini juga merupakan komponen yang penting bagi sel tubuh kita. Terkait dengan penyakit, radikal bebas ini, terutama yang endogen ya, ini dia berkorelasi dengan beberapa penyakit kardiovaskular, kanker, dan juga penyakit Alzheimer. Nah, kalau secara aging ya atau penuaan, radikal bebas ini dia juga berpengaruh terhadap penuaan karena kan dia merusak sel-sel kulit juga ya, jadi bisa mempercepat terjadinya penuaan. Kerusakannya itu diantaranya ditandai dengan kulit yang lebih mudah atau lebih cepat untuk keriput, lalu dia akan kehilangan elastisitas, adanya bintik-bintik penuaan. Nah, selain itu juga dia bisa merusak struktur kolagen. Jadi kolagen ini termasuk salah satu jenis protein yang memiliki peranan penting dalam menjaga kekencangan kulit dan juga elastisitas. Tahapannya ini ada 3. Yang pertama, kerusakan oksidatif. Radikal bebas ini nanti akan menyerang bagian membran sel, protein, dan DNA, sehingga menyebabkan kerusakan dan juga gangguan fungsi sel. Lalu selanjutnya yang terjadi adalah penurunan kolagen. Penurunan kolagen ini dia bisa menyebabkan kulit kita, terutama yang kelihatan itu biasanya di daerah wajah, ini nanti akan kehilangan elastisitas, lalu muncul kerutan, biasanya di dahi, dan juga menjadi lebih kendur. Ini lebih terlihat di pipi ya. Dan yang terakhir, yang paling bahaya ya kalau misalnya dibiarkan dalam jangka waktu yang panjang, radikal bebas ini dia kan bersifat inflamatif ya, atau dia bisa menyebabkan peradangan pada sel-sel tubuh, sehingga bisa menyebabkan terjadinya proses penuaan dini atau penuaan yang cepat dan meningkatkan berbagai risiko penyakit. Kalau itu misalnya radikalnya endogen. Contohnya yang tadi di awal saya sebutkan, salah satunya bisa penyakit jantung koroner, kanker, hingga diabetes mellitus. Nah, sumber-sumber pembentukan radikal bebas ini ada 3. Yang pertama adalah lingkungan. Lingkungan ini misalnya adalah polusi udara, asap rokok, lalu dari sinar UV ya, matahari, dan juga paparan bahan kimia kalau misalnya kita bekerjanya di sektor industri kimia atau misalnya kita sering lab ya tiap hari, jadi paparannya lumayan cukup intens. Lalu yang kedua adalah gaya hidup. Misalnya kebiasaan kita untuk mengkonsumsi fast food, junk food, dan juga makanan-makanan yang tinggi GGL, atau gula, garam, lemak. Selain itu juga adanya kebiasaan seperti merokok, konsumsi alkohol, dan juga stres dan kurang tidur. Makanya tidur 6-8 jam itu juga merupakan suatu anugerah ya bagi teman-teman yang mungkin tidak ada lagi kepentingan atau mungkin masih bisa diupayakan. Kenapa? Karena tidur itu juga merupakan salah satu bentuk kita menjaga kesehatan tubuh, kita menghargai tubuh kita ya. Jadi tubuh juga bukan mesin yang 24 jam itu harus intens digunakan atau bekerja, jadi penuhi juga haknya untuk beristirahat. Dan yang terakhir adalah proses metabolisme, yaitu proses metabolisme normal yang ada di dalam tubuh akan menghasilkan sejumlah kecil radikal bebas sebagai bentuk sampingan. Nah, sebelum kita ke kolagen, ini saya remind ya, sebenarnya ini pernah saya sampaikan di sesi webinar Suite beberapa
pekan lalu ya, bahwa untuk penuaan dini selain kolagen itu ada yang namanya antioksidan. Jadi antioksidan ini merupakan salah satu senyawa juga yang dia bisa meredamkan atau menetralkan radikal bebas, sehingga kerusakan oksidatif yang ada di dalam tubuh itu bisa dihindari. Nah, apa aja contoh-contoh radikal bebas? Misalnya vitamin, yaitu vitamin C, E, dan A. Ini antioksidan alami juga ya. Misalnya teman-teman makan jambu biji, lalu lemon atau jeruk, tomat, wortel. Nah, itu kan salah satu asupan antioksidan yang baik bagi tubuh. Yang kedua adalah selenium dan zinc. Nah, ini juga termasuk jenis antioksidan, banyak terdapat di ikan laut. Enzim seperti superoksida dismutase atau SOD, glutathione peroksidase yang bisa membantu menetralkan radikal bebas, dan senyawa-senyawa fitokimia, misalnya adalah flavonoid, karotenoid, polifenol yang punya efek antioksidan. Contohnya ada di mana? Ada di green tea, lalu juga ada di buah-buahan, dan sayur-sayuran. Nah, kita akan mulai masuk nih ke kolagen. Jadi kolagen itu apa sih? Kenapa asupan kolagen ini dia lebih banyak ya tagline-nya untuk merawat tubuh dan mencegah dari penuaan atau aging, lalu juga berperan dalam kecantikan. Nah, jadi kolagen ini dia merupakan salah satu struktur atau jenis protein yang ada di dalam tubuh. Fungsinya untuk apa saja? Yang pertama, dia tentu menjaga struktur kulit, tulang, tulang rawan, tendon, dan juga ligamen. Kolagen ini dia akan memberikan kekencangan dan juga elastisitas kulit, sehingga nanti kulitnya bisa tampak lebih muda dan sehat. Karena seiring dengan bertambahnya usia, ternyata kolagen yang ada di dalam tubuh kita ini nanti akan menurun jumlahnya, apalagi kalau kita nggak sering makan makanan sumber kolagen. Nah, hal ini bisa menyebabkan adanya penuaan atau terjadinya penuaan, misalnya kerutan, kulit kendur, dan juga kurang elastis. Kolagen ini berfungsi sebagai perekat, jadi dia menghubungkan berbagai jaringan di dalam tubuh, misalnya kulit, tulang-tulang rawan, lalu tulang kita, dan juga tendon. Nah, dalam bidang kecantikan ya atau estetika, kolagen ini dia menjaga kekencangan dan elastisitas kulit, sehingga nanti kulit kita akan tampak lebih awet muda dan juga sehat. Ini dia manfaat dari sisi kesehatan dan kecantikan kalau misalnya kita sering atau mengkonsumsi kolagen setiap harinya ya. Jadi kolagen ini juga selain untuk kulit juga bermanfaat untuk rambut. Jadi rambut kita ini nanti nggak gampang rontok. Nah, selain itu sendinya juga lebih sehat. Yang pertama tentu meningkatkan elastisitas kulit. Lalu yang kedua bisa membantu untuk memperkuat tulang dan juga kuku. Yang ketiga, misalnya kita memiliki luka, nah ini bisa membantu dalam proses penyembuhan luka. Dan yang terakhir adalah menjaga kesehatan rambut serta mencegah terjadinya kerontokan. Karena kolagen juga ada di rambut, teman-teman. Jadi dia salah satu protein penyusun rambut ya, selain keratin. Selanjutnya, dari mana sih kita bisa memperoleh kolagen ya, terutama dari asupan makanan sehari-hari. Nah, ini tentu ada di bahan pangan sekitar kita ya. Jadi mulai dari bahan pangan hewani, nabati, buah sayur. Nah, itu kalau kita misalnya bisa memilih, lalu kita tahu informasi yang tepat, maka kita tahu bahwa bahan pangan tersebut memang merupakan sumber kolagen. Contohnya, dari yang hewani dulu nih. Makanan yang mengandung kolagen contohnya ada di tulang-tulang rawan ya. Misalnya sapi, ayam, ikan. Kalau di ayam itu cekernya banyak ya kolagennya. Lalu kulit ayam, di ikan-ikan laut misalnya salmon, tuna, makarel, di telur, dan juga susu. Selain itu juga kolagen ada di sayur-sayuran. Contohnya ada di brokoli, bayam, dan juga paprika. Nah, biar kolagen ini penyerapannya optimal, maka ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Misalnya saat konsumsi kolagen juga diimbangi dengan konsumsi makanan yang kaya akan vitamin C. Misalnya apa nih? Vitamin C tinggi itu ada di jambu biji yang biji atau dalamnya itu merah. Lalu juga ada di lemon, jeruk. Nah, itu kan tinggi-tinggi vitamin C. Lalu juga hindari merokok dan juga lindungi kulit kita dari paparan sinar matahari, terutama sinar UV secara berlebihan.
Misalnya bisa dengan menggunakan SPF atau mungkin berada di dalam ruangan atau mungkin bila memang tidak ada kepentingan yang urgent, nah itu tidak terlalu sering untuk terpapar oleh polusi udara. Lalu bagaimana cara kita mengkonsumsi kolagen yang benar? Jadi kolagen ini selain dari makanan juga bisa dari minuman dan juga suplemen ya. Biasanya suplemen itu ada yang bentuknya minuman ya, bisa dilarutkan atau mungkin tablet. Tapi utamakan dulu teman-teman dari makanan ya, karena memang nanti filtrasinya kan semua di ginjal. Jadi emang yang paling aman itu adalah dari real food atau makanan sehari-hari yang ada di sekitar kita. Yang menjadi beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan oleh teman-teman di sini adalah ketika teman-teman mengkonsumsi suplemen atau minuman kolagen. Nah, untuk suplemen kolagen ini, pilih yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi, baca dulu labelnya dan pastikan udah BPOM belum, komposisinya apa, terbuat dari kolagen apa, sapi, ayam atau apa, lalu juga apa saja BTP-nya, berapa gulanya, lalu pengawetnya apa, perisanya apa. Nah, itu perlu teman-teman ketahui ya. Nah, yang kedua adalah konsumsi makanan yang tinggi kolagen. Misalnya yang tadi saya sebutkan seperti yang ada di tulang-tulang rawan ayam atau ceker, lalu juga ada di ikan, ikan-ikan laut, telur, dan lain sebagainya. Yang ketiga, agar hasilnya lebih optimal, tentu teman-teman harus mengkonsumsi air yang cukup, yaitu 8-12 gelas per hari atau setara dengan 2 hingga 2,5 liter per hari. Dan yang terakhir juga adalah istirahat dengan cukup. Artinya di sini dengan istirahat juga akan mengoptimalkan kolagen yang ada di dalam tubuh kita, sehingga nanti proses regenerasi sel-sel kulit yang baru akan berjalan dengan baik dan kolagennya juga bisa mendukung proses tersebut dengan optimal. Nah, ini ada beberapa mitos dan fakta ya yang kita harus ketahui seputar kolagen, karena kan kadang juga kita ada misleading ya, atau mungkin informasi-informasi yang kurang tepat, sehingga kita perlu juga tahu ini sebagai basic pengetahuan kita terkait kolagen. Yang pertama, kolagen ini biasanya hanya untuk orang tua, karena kan orang tua udah banyak keriputnya, atau mungkin banyak penurunan. Nah, ternyata ini bisa dikonsumsi misalnya mulai usia remaja ya, untuk mencegah maupun mengatasi masalah kulit. Tentunya diutamakan dari bahan pangan alami. Yang kedua, kolagen ini tidak efektif. Nah, ternyata kolagen ini efektif untuk meningkatkan elastisitas kulit, mengurangi kerutan, dan juga menjaga kesehatan. Yang ketiga, kolagen menyebabkan penambahan berat badan. Nah, ini nggak tepat ya teman-teman. Kenapa sih kadang kita nggak mau kolagen menyebabkan penambahan berat badan gitu? Karena mungkin yang kita konsumsi adalah dalam bentuk kolagen serbuknya ya, atau bubuk. Nah, di situ kan rasanya biasanya enak-enak. Yang sering saya tahu tuh biasanya ada yang blueberry, strawberry, kayak gitu, dan kita nggak aware dengan kandungan gulanya. Alih-alih pengen memenuhi asupan kolagen, tapi ternyata gulanya juga kebanyakan, makanya bisa terjadi penambahan berat badan atau mungkin banyak BTP lainnya di dalamnya. Nah, itu juga harus menjadi salah satu pertimbangan penting ketika kita ingin mengkonsumsi suatu bahan pangan ya, terutama itu kan termasuknya ultra proses. Jadi kita cek and recheck berapa banyak sih kandungan gulanya gitu. Karena biasanya kita seringkali tertipu ya, terabaikan dengan rasa yang enak. Jadi kita pengen, wah ini kolagennya enak ini aja gitu. Nggak taunya ternyata gulanya tinggi gitu. Lalu ini ada juga yang mendukung untuk mencegah aging adalah merawat kulit ya. Tentu bisa dengan yang pertama skincare, tentu juga harus mendukung dari luar. Karena kan selain dari dalam juga perlu ada bentengan atau perlindungan yang berasal dari luar. Yang selanjutnya yang udah pasti adalah konsumsi makanan sehat yang berasal dari buah-buahan, sayur-sayuran. Nah, lalu juga bisa melindungi kulit dari paparan UV, misalnya kita menggunakan SPF ya, bisa 30 atau 50. Lalu untuk menjaga kekencangan kulit juga perlu konsumsi air putih yang cukup. Jadi ini untuk menjaga hidrasi tubuh kita agar kulit tetap lembab dan juga tidak kusam, teman-teman. Nah,
Jadi kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari materi seputar kolagen? Yang pertama, kalau misalnya kita pengen gak cepat-cepat mengalami penuaan ini, maka kita bisa mengkonsumsi makanan yang tinggi kolagen. Misalnya makanan-makanan itu yang ada di tulang rawan, lalu ikan, seafood, dan lain sebagainya. Lalu, kalau misalnya kita mau memilih suplemen atau mungkin kolagen bubuk, pilih yang memang itu dosisnya tidak terlalu tinggi karena dikhawatirkan juga tidak baik untuk ginjal kita. Yang pertama, yang kedua, pastikan juga komposisi dan nutrition fact-nya itu aman dan yang pasti itu sudah BPOM ya. Jadi kayaknya teman-teman di sini sudah tidak asing lagi ya dengan cara mengecek di BPOM karena kita tinggal ke website BPOM-nya itu sendiri, nanti kita masukin tuh nomor kodenya. Nah, nanti akan muncul nih, apakah produk tersebut terdaftar. Terdaftarnya tuh harus sebagai minuman ya. Kadang ada juga yang dia itu ngasal, udah BPOM ternyata dia tidak sesuai gitu kategorinya. Itu juga harus menjadi pertimbangan kita. Dan yang terakhir ada merawat diri. Misalnya menggunakan skincare yang tepat, lalu juga konsumsi makanan-makanan sehat, dan melindungi diri dari paparan sinar UV secara berlebihan. Baik, demikian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Haira. Terima kasih. Waalaikumsalam, Coach Olive. Terima kasih penjelasannya. Ini lengkap loh. Kita dibahasnya sampai luar dalam, bukan hanya bahas kolagen aja, tapi juga di sini selain asupan nutrisi dari kolagen juga kita harus memproteksi dari luarnya, ya kan? Mau kulit kinclong bukan hanya minuman dan makanan aja yang dijaga, tapi juga kita harus pakai apa? SPF, teman-teman, gitu ya. BTW udah pada pakai sunscreen atau makan makanan bergizi ini pagi ini. Semoga udah ya semuanya. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya? Coach, aku dong. Oke, Mbak Tika silakan. Aku juga dong. Ada Himai. Coach, ngapain sih Coach ini tiba-tiba datang? Coach Olive, aku mau tanya. Jadi, Mana nih? Oke. jadi suamiku tuh kayak belakangan ini lagi rajin banget olahraga ya, alhamdulillah. Cuma kok tiba-tiba keadaan mukanya sekarang gampang berjerawat ya. Itu pengaruh nggak ya, Coach ya? Oke, jadi kalau misalnya eh, olahraga terus mudah berjerawat itu sejujurnya saya kurang tahu korelasinya ya Mbak. Karena memang biasanya kan multifaktor juga. Bisa karena mungkin faktor stres atau mungkin penyesuaian hormon dengan tubuhnya. Nah, sebenarnya ini perlu digali lebih dalam sih Mbak. Cuman menurut saya kalau setelah olahraga atau mungkin setelah kembali rutin berolahraga tuh biasanya yang sering terjadi itu kayak badannya jadi lagi mudah untuk lelah lagi gitu ya. Jadi nggak sekuat atau mungkin nggak terbiasa dengan kondisi sebelumnya yang mungkin udah terbiasa dengan olahraga. Tapi kalau misalnya untuk jerawat itu sendiri ya memang sejujurnya mohon maaf saya kurang tahu nih. Mungkin barangkali bisa di cross check lagi makanannya, terutama untuk makanan-makanan yang tinggi lemak. Nanti ini mulai dibatasin, lalu diperbaiki juga status hidrasinya. Nah, seperti itu Mbak Atika. Gini Coach menambahkan, kenapa aku kepikiran ke sana karena aku tuh pernah ke dermatologis ya. Mm-mm. Pada saat muka aku sensitif, gampang berjerawat, dokter tuh tanya, kamu rajin olahraga gitu kan? Hmm. Aku bilang ya karena memang semenjak COVID tuh aku ikut list fit kan, udah lama banget. Terus aku bilang sebenarnya kalau dibilang rajin olahraga, aku tuh semenjak COVID udah olahraga terus, alhamdulillah gitu kayak minimal 2 sampai 3 kali seminggu. Oke. Jadi rutinitas ya. Tapi dokter, oh iya nggak apa-apa. Saya nggak bilang kamu buat tidak olahraga sih, tapi memang bisa jadi karena keringat. Dokter dermatologisnya tuh ngomong begitu, makanya aku kepikiran apa iya karena dia itu sekarang suami mulai rajin olahraga, jadi gampang berjerawat mukanya gitu. Ya, mungkin bisa jadi salah satunya ya, karena kan juga ada pemicunya ya, misalnya keringat berlebih.
Oke, Mbak Atika bagaimana? Oke, Aku oke. boleh nggak izin menambahkan sedikit? Ini aku juga Boleh, kayak gini boleh. nih masalah kulitnya, Coach. Boleh, Jadi, boleh. Kalau saya iya, berminyak sih biasanya. oh, jadi aku tuh kalau habis olahraga nih, pasti adalah teman-teman yang notice kalau aku suka garuk-garuk kalau berkeringat. Itu tuh memang aku Mm-mm. sangat sensitif gitu kulitnya. Bahkan ini pun sambil aku tuh ada rasa ingin ngegaruk gitu karena lagi berkeringat. Jadi emang godaannya seperti itu. Emang aku sensitif sama keringat sendiri gitu. Jadi ada orang yang memang seperti itu, terus sensitif ketika sedikit-sedikit kotor tuh harus langsung mandi, tentunya pakai sabun yang gentle. Nah, karena memang bawaannya itu sensitize ya, si kulitnya. Jadi emang benar-benar kebersihannya harus dijaga gitu. Dan jangan lupa untuk dilembabkan. Selain kolagen juga kan, sebenarnya kan nggak masalah ya kalau sama kolagennya itu sendiri. Karena kan setelah olahraga kita kan juga ada proses apa namanya regenerasi juga ya Coach ya, untuk Iya, ada recovery kerusakan-kerusakan juga. itu tadi. Iya benar, recovery gitu. Jadi pasti akan terjadi proses kolagenisasi setelah kita olahraga atau setelah kita apa namanya perawatan juga kan kita pasti ada ininya ya, ada kontaknya gitu kan sama skincare skincare dan lain-lain. Jadi itu aja sih yang harus dijaga sebenarnya setelah olahraga Bener, itu aku langsung juga mandi suka. gitu. Gimana Mbak Tika? Aku juga kemarin bilang sama suami, jadi kayak beberapa kali dia kan main futsal gitu ya, misalnya kayak Ya. pulang kantor atau gimana. Aku bilang kayaknya kamu mesti langsung cuci muka deh pada saat selesai olahraga gitu. Maksudnya jangan dinantiin, jangan jalan dulu ke kantor baru bersih badan gitu, kayak cuci muka. Kayaknya mesti selesai lagi selesai lagi olahraga di tempat itu juga ya harus langsung buru-buru cuci muka. Kemarin aku nyaranin begitu sih sempet kayak apa mungkin dari keringat yang kotor gitu kan ya coach ya. Iya, pakaiannya mungkin. Betul Heeh. kan kompleksitas ya kan coach kalau jerawat. Betul. Ya makanya cuma karena pernah disebut sama dermatologis sempet kayak iya sih, enggak sih saya juga enggak ngelarang kamu olahraga, memang harus olahraga. Cuma takutnya dari keringat berlebih gitu. Terus aku jadi keinget apa karena keringat berlebih pada saat olahraga kan dia baru gitu ya. Ya itu mungkin hormonalnya beda ya coach, jadi lebih adaptasi. Oh tapi secara korelasi mah kayaknya nggak terlalu ya coach. Cuma Iya, emang benar. banyak yang dikaji ya kayak makanan, Mm-mm. kebersihan gitu ya. Betul. Oke, oke, oke. Siap. Terima kasih banyak Coach Olive, Mbak Haira. Sama-sama, Mbak Iya, Atika. sama-sama Mbak Tika. Semoga terjawab dan tidak berulang ya jerawatnya. Walaupun sebenarnya emang ada nih tipe kondisi kulit yang kalau di wajah tuh namanya fungal acne, ya kan? Jadi kulitnya akan timbul jerawat di sini banyaknya di rahang dan di jidat dalam atau di dalam telinga di dekat sini karena itu memang benar-benar area terbanyak keluar keringat. Jadi pasti di area situ gitu kan suka ada yang di rahang sebelah sini gitu. Jadi memang nggak boleh sama sekali kena keringat. Paling di sabunnya kalau sabun mukanya itu justru pakai yang apa namanya yang mengandung sabun agak banyak justru kalau fungal acne. Udah dicoba belum? Semoga bisa jadi salah satu tips. Karena emang fungal acne nggak bisa kena keringat, terus nggak bisa memang terlalu lembab. Dia memang harus benar-benar kering gitu. Gitu Coach, Mbak Tika, semoga terjawab. Oke, selanjutnya ada ini pertanyaan dari Mbak Rizka. Kalau obat paling ampuh jerawat punggung gimana ya? Coach kita jadi open konsultasi online ya. Ini lama-lama kita buka klinik Lispit gimana dong? Tapi sejujurnya kalau untuk obat jerawat ya Mbak, saya tuh kurang tahu. Beneran nih, jadi saya nggak bisa banyak menjawab yang kalau ditanya soal obat jerawat atau mungkin skincare yang pas. Soalnya saya juga ada jerawat, tapi jerawatnya tuh bukan yang banyak karena tipikal kulit saya itu oily to acne prone. Jadi ya pakai skincare-nya ya yang ngarahnya tuh ke situ gitu. Nah ini jujur saya nggak tahu, mungkin teman-teman yang punya pengalaman atau pernah kali ya bisa sharing nih bareng-bareng. Dari segi makanan sih karena Ini kalau ada ya kalau kenapa. kalau punggung mungkin pernah aku tuh baca ya di Mm-mm. kan biasanya emang ada muka di laser ya, Oh kayak ya. Mm-mm. kayak laser jerawat. Dah pernah dengar itu kalau di daerah punggung pun bisa tuh di laser, terus kayak mematikan sel-sel yang gampang tumbuh jerawat.
coba aja kali itu bisa. Karena emang kayaknya kalau jerawat di punggung itu apa ya, kompleks juga itu lumayan. Karena kan susah disembuhin itu, kayak udah jadi terbiasa timbul-timbul tuh kan, ya kan susah banget memang. Mm-mm. Jadi terus ini coba lah jadi iklan nih. Ada yang bilang sabun Asepso yang kita Oh, Oh zaman iya, tahu-tahu. iya bener. Itu ampuh banget sama sulfur. iya Pakai itu, bagus kan. JF sulfur. Betul. Itu Iya. untuk jerawat-jerawat punggung dan jerawat-jerawat yang kira-kiranya bandel banget gitu. CF Itu pakai sulfur. itu. Asepso tuh sekarang ada yang cair, katanya itu lebih antibakterial dibandingkan Oke. batangan. Hmm. Oke, Boleh di note coba. banget itu, Mbak Rizka. Kita kayak marketing Asepso ya. Betul, Bun. Jadi brand ambassador gitu. Sebelumnya aku juga pernah loh itu apa namanya jerawat punggung. Sebenarnya bukan jerawat sih, komedo punggung yang banyak banget. Itu justru aku sebelum olahraga. Nah kalau pas aku mulai olahraga, jadi saat yang sama aku gatal, tapi jerawat punggung aku juga selesai gitu. Itu aku kurang paham di situ. Entah karena yang aku baca jerawat punggung itu juga erat sama hormonal gitu. Jadinya ketika diseimbangkan di satu dan lain hal juga dia ikut membaik atau gimana itu kurang tahu. Tapi coba dipraktekin. Tapi Mbak Rizka mah rajin olahraga ada aku lihat gitu. Jadi coba dipraktekin tips dari Mbak Tika tadi ya. Lalu pastinya makanan juga dari dalam gitu. Semoga membantu. Bahkan Sama-sama. Iya, ini Coach Imai. aku Silahkan. mau nanya, Halo Coach eh Imai. hai Teh Olive, Teh Olive, aku mau nanya, kan ini tadi yang salah satu makanan yang untuk mengandung kolagen itu kan ada tuna, ada salmon gitu. Tapi kalau frozen itu mempengaruhi nggak sih? Ada pengurangan vitamin kah atau ada pengurangan kolagennya kah atau gimana? Oke, jadi kan kolagen ini dia termasuknya protein ya, Mbak. Kalau misalnya dia di frozen, misalnya kan habis handling nih, dibandingkan dengan yang fresh ya tentu ada pengurangan, tapi pengurangannya tuh nggak akan signifikan, Mbak. Jadi it's okay juga, karena kan agak susah ya cari yang fresh gitu. Jadi kalaupun itu ada pengurangan seperti penurunan kandungan gizi di dalam bahan pangannya, ya itu tentu ada, karena itu memang sudah proses handling yang berlangsung, misalnya dari laut, lalu diproses juga biasanya di fillet, nah itu tentu ada pengurangannya. Tapi selagi itu pengolahannya atau bentuk penyimpanannya tidak mengenai suhu tinggi, nah itu tidak akan banyak yang hilang atau rusak, Mbak. Jadi oke-oke aja untuk dikonsumsi gitu. Nah, oke berarti aman ya, bisa-bisa aja gitu ya. Nah, tapi Mm-mm. kalau misalnya gini, kan aku sering banget nih beli frozen, artinya buka frozen kayak em, apa sih kemarin tuh daging kan Mm-mm. frozen itu enggak yang fresh. Itu kalau sering, artinya seminggu sekali gitu, ini enggak bahaya nggak sih, ada efek negatifnya nggak sih dengan apa dengan frozen itu? Eh, Oke, jadi kalau misalnya bahaya atau tidaknya sih sebenarnya enggak ya Mbak ya, karena kan selagi tidak ada penambahan BTP atau mungkin pengawet-pengawet tertentu, itu masih aman dikonsumsi karena kan itu merupakan satu teknologi pengolahan pangan. Jadi selagi suhunya masih oke, handlingnya tepat, lalu nggak ada kontaminan atau cemaran, nah itu baik untuk kita konsumsi. Karena memang salah satu pengawetan alami itu adalah pembekuan gitu ya. Jadi itu malah lebih bagus daripada kita sering konsumsi dengan cara beli yang kaleng-kalengan atau mungkin yang diasapkan. Nah, atau didendengkan ya. Didendengkannya pun bisa bertahun-tahun ya. Tentu nggak cukup dengan dikeringkan pengawetan garam aja, tapi pasti di situ dikasih biasanya sih sulfit ya. Nah, di dalamnya jadi dia bisa tahan lama. Se-frozen-frozennya bahan pangan alami, dia tidak akan lebih dari 6 bulan biasanya. bulan. Iya, Oke, alhamdulillah ya udah. Makasih Teh. Makasih Bakai. sama-sama, Coach Oke, Coach Imai. Imai, semoga menjawab ya. Emang frozen food tuh memudahkan hidup sekali ya kan. Salah satu kemudahan dalam hidup karena membantu kita untuk sat-sat gitu tanpa harus sering-sering belanja ke pasar. Betul. Dan Atau harganya nggak pricey juga kan Bakai? betul, betul. Bisa lebih lama juga kan disimpan gitu. Asal mungkin frozen foodnya ini kali ya, Coach, bukan UPF kali ya, Betul. gitu. Oke, Coach, aku ada pertanyaan nih. Kan Mm-mm. tadi sempat dibahas ceker gitu kan.
ceker ayam. Nah, tapi yang pernah aku dengar juga katanya kalau misalnya kita konsumsi kolagen dari real food, itu pun tubuh hanya bisa mencernanya itu sekitar 20-30% menyerapnya gitu. Oke, Kolagen yang diserap tubuh karena kan molekulnya tidak sekecil hydrolyzed kolagen, Coach. betul. Nah, itu kan makanya salah satunya ada tadi di salah satu slide itu juga ada saya tambahkan faktor yang bisa meningkatkan atau enhancer ya penyerapan kolagen dari real food. Salah satunya adalah dengan konsumsi pangan sumber vitamin C. Sama kayak kita makan makanan sumber zat besi itu biar enhancernya tinggi juga harus diimbangi dengan konsumsi vitamin C, lalu dibatasi dengan konsumsi tanin gitu. Jadi ya memang nanti dari 20-30 bisa setidaknya naik 50 atau 60 karena memang molekulnya kan lebih besar ya, makanya dia butuh enhancer juga. Oke, pantesan di minuman-minuman kolagen itu sudah dikemas dengan vitamin C ya, vitamin Ya, E juga. sekalian itu Ya. sebenarnya. Yang penting Hmm, nggak banyak gula, pengawet, iya perisa betul kayak betul gitu. betul betul Tapi betul. jarang sih Mbak itu paling ada, cuman kita tinggal milih nih mana yang persentasenya paling kecil gitu. Oh iya betul betul. Benar-benar. Jadi abis ini semakin semangat nih kita makan ceker. Terus makan apalagi kolagen dari tulang ikan katanya lebih baik ya kan, Coach? Iya, tapi Coach, agak susah sih itu Mbak. Oh iya betul betul. mengenai ceker, emang Ya? kalau makan makan ceker itu bisa menimbulkan kolesterol juga ya? Karena Enggak. aku beberapa kali Heeh. posting, aku emang suka ceker, terus aku Oke, oke. olah. Dia sampai tik emang kolesterol aman ya gitu. Maksudnya alhamdulillah sih selama ini kayak nggak pernah ngalamin keluhan yang gimana-gimana, makanya makan-makan aja gitu. Dan buat Mm-mm. jadi buat cemilan olahan ceker tuh. Oke. Segitu. Selagi dia diolahnya tidak dengan minyak banyak, deep fry misalnya, atau disantenin, lalu suhu tinggi ya kolesterolnya nggak bakal naik Mbak, karena basicnya memang rendah kolesterolnya. Sama kayak kita bilang santan ya, santan ini katanya kolesterolnya tinggi ya, iya tinggi kalau misalnya kena suhu tinggi. Nah, tapi kalau dia dalam kondisi freshnya ya enggak gitu. Makanya kalau di luar negeri atau beberapa orang kan sekarang kalau misalnya mau konsumsi santan, itu bilangnya coconut milk ya, jadi dia dikonsumsinya santan segar gitu. Karena salah satunya dia nggak pengen dapat kolesterolnya gitu, Mbak. Kalau misalnya dibuat sup ya, nah itu menurut saya itu nggak akan banyak naikin gitu. Sebenarnya sih enggak sih, aman-aman aja kalau ceker ini dari apa sih namanya kolesterol. Oke, Oke, Coach. selain Terima kasih ya, selain Coach. Oke, Iya, sama-sama Mbak sama-sama Tika. Mbak Atika. Coach, kalau selain ceker dan tulang sapi gitu ya, eh, katanya kan kita konsumsi usus nih. Usus sapi juga itu mengandung kolagen sangat banyak. Itu gimana nih, Hmm. Coach? Karena mengingat efek samping usus juga tinggi gitu kan. Nah, kalau usus kan beda bahan pangan lagi ya, dia Oh, ngikutin kolesterolnya kan. oh, Kolagen nah dapat, itu dia. kolesterolnya dapat. Jadi ya kita pilih-pilih lah, bolehlah sesekali gitu ya, asal nggak berlebihan. Cuman kalau mau cari yang aman ya yang itu tadi dari sayur-sayuran, lalu dari ceker, ikan tuna, kayak gitu Mbak Aira. Oke. Oke, terima kasih, Coach. Jadi tercerahkan nih. Jadi kita nggak cari decang lagi ya. Alasan cari decang karena emang mau nyari kolagennya padahal mah gitu. Mau makan yang gurih-gurih. Oke teman-teman karena waktu sudah menunjukkan pukul 11 dan Coach Imai udah OTW nih sepertinya akan pergi ya bersama keluarga. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Benar-benar nih obrolan kita walaupun kita segini, mana Coach Walid? Kita seginian gitu ya yang hadir, tapi benar-benar one on one nih ya bahasan kolagen ini. Dan mungkin nggak cukup di hanya satu sesi ini aja. Mungkin nanti akan diobrolin lagi di next webinar. Semoga aja ya. Terima kasih loh. Yuk kita foto dulu. Mana nih? Coach Olive? Oke. Oke. Coach Olive-nya kelempar, nggak apa-apa. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, makasih teman-teman semua. Oke, makasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.